Selamat malam, sahabat perpustakaan pengguna sistem otomasi InlistLite. Malam ini saya akan mengupas sedikit menu yang ada di back office, yaitu menu akuisisi. Menu akuisisi mempunyai banyak submenu, yaitu ada daftar nama, entry koleksi RDA. Untuk pengguna InlistLite yang masih belum tahu kegunaannya sub-sub menu ini buat apa, malam ini saya akan membahas satu persatu menu akuisisi beserta submenunya. Oke, sahabat perpustakaan pengguna InlistLite, langsung saja sekaligus kalau pengguna InlistLite membuka menu back office-nya sambil belajar. Mungkin kita butuh waktu beberapa menit untuk mengupas mengenai menu akuisisi. Pertama-tama yaitu kita belajar tentang menu daftar, submenu daftar nama sumber perolehan. Daftar nama sumber perolehan yang dimaksud di sini yaitu kita klik saja biar sahabat pengguna InlistLite ini tahu. Daftar nama sumber perolehan yaitu artinya buku yang diperoleh seperti itu melalui misalkan katakanlah menggunakan dana sekolah atau dana bantuan operasional sekolah, atau kalau di daerah itu, kalau di Surabaya itu namanya BOPDA, yaitu bantuan operasional daerah, seperti itu. Kita tinggal tambahkan saja. Kita contohkan ya, coba kita entry koleksi seperti ini. Daftar nama perolehan itu seperti ini maksudnya. Di kolomnya itu dia akan membentuk seperti ini. Oke, bisa dilihat di layar ya, sahabat pengguna InlistLite. Nama sumbernya ini maksudnya. Nama sumbernya ini misalkan kita kalau mengentry buku, itu sumbernya itu dari mana? Misalkan kita dari dana dari anak-anak atau dari bos atau sumbangan bisa dimasukkan seperti ini. Caranya kita bisa tambah melalui kolom ini atau menambahkan di kolom daftar nama sumber perolehan. Anggap aja ini saya akan tambahkan, nanti kira-kira muncul apa enggak. Nah, ini kita hapus ya, yang belum ditentukan ini. Coba kita hapus. Ini sebagai contoh saja, kita mempraktekkan submenu yang berada di menu akuisisi. Oke, misalkan anggap aja ini saya tuliskan BOPDA atau bantuan operasional daerah. Misalkan untuk sekolah-sekolah negeri ini biasanya dananya ada, tapi tergantung daerahnya. Kalau di Surabaya ini ada. Kemudian alamatnya anggap aja misalkan, ini saya contohkan ya, di jalan misalkan Jimerto di kantornya misalkan. Ini contoh ya. Kemudian nomor telepon yang dihubungi misalkan ini, fact-nya sama. Provinsinya misalkan Jawa Timur. City-nya Surabaya. Oke, kita tinggal klik simpan. Coba kita tambahkan lagi seperti ini. Anggap aja misalkan ini, atau dari misalkan kalau sekolah swasta misalkan dana yayasan misalkan. Yayasan misalkan apa? Yayasan belajar mandiri misalkan ya, contoh. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Dharma Husada misalkan.
Teleponnya apa aja? 6. Ini fact-nya juga sama. Contoh ini ya. Jawa Timur, Surabaya. Misalkan seperti ini. Kita tambahkan 2 saja, yaitu sumbernya itu dari mana. Misalkan sumber pendanaannya itu dari BOS, Popda, dan dana yayasan belajar mandiri. Kita coba ke sub menu entry koleksi. Kira-kira keluar enggak daftar nama sumber perolehan yang kita tambahkan? Seperti ini. Kita klik, coba. Dia akan keluar apa tidak? Seperti ini. Nama sumbernya. Nah, ini sudah keluar. Yaitu tadi kita menginput atau menambahkan sumber perolehannya yaitu Popda dan dana yayasan belajar mandiri. Bisa dipahami pengguna InDeslide versi 3.2 untuk sub menu daftar nama sumber perolehan, yaitu digunakan atau fungsinya untuk menambahkan daftar nama sumber perolehan koleksi yang didapatkan oleh perpustakaan. Seperti itu. Lanjut, kita akan ke menu entry koleksi. Jika ada pertanyaan dari sahabat pengguna InDeslide, Pak, ini entry koleksi yang ada di akuisisi dengan yang ada di katalog, ini bedanya apa, Pak? Sebenarnya di InList ini menyediakan melalui 2 jalur ya untuk istilahnya menginput koleksi. Satunya berada di menu akuisisi, satunya ada di menu katalog. Kalau perbedaannya sebenarnya berada di masalah kolomnya. Kalau di menu akuisisi, entry koleksi, ini kolom-kolomnya ini ketika kita mau input itu ditampilkan semua seperti ini, mulai judul sampai ke bawah, kemudian sampai data pengadaannya ini ditampilkan langsung kalau kita mau entry atau input. Sedangkan kalau di menu katalog, entry katalog, menu yang ditampilkan hanya sebatas data bibliografis. Untuk data pengadaannya tidak ditampilkan, jadi tidak jadi satu. Artinya nanti kalau kita sudah simpan, baru kita menginput data pengadaannya. Bedanya cuma di penampilannya saja, penampilan kolomnya. Untuk prosesnya hampir sama seperti ini, tidak ada bedanya. Cuma yang di entry katalog itu melalui 2 tahap atau step ya. Tapi kalau di menu akuisisi itu langsung 1 tahapan. Seperti ini. Jadi tidak istilahnya tidak melalui 2 proses. Seperti ini. Kita praktekkan saja. Seperti ini ya. Anggap aja kita mau cari judul. Misalkan saya cari buku dulu di buku online. Coba judul bukunya. Bentar. Misalkan saya coba lihat buku Boy Chandra. Ini hanya contoh. Seperti ini.
Sebentar, saya contohkan di gerakan literasi nasional Kemendikbud saja, biar mudah. Agak lama. Ini masih buffering, sabar dulu. Oke, sudah buka. Kita coba cari modulnya aja. Misalkan kita contohkan buku e-book ya. Bentar, saya cari yang ada gambarnya saja. Apa aja ini yang punyanya SD, coba. Kita download, kita open. Oke. Misalkan buku yang kita input ini adalah buku yang berjudul dengan Penunggu Sungai Kapuas. Kita kembali lagi. Oke. Kita ketikkan judulnya Penunggu Sungai Kapuas. Seperti ini. Sambil dilihat. Oke, sudah. Pengarangnya siapa? Ini yaitu Erlis Nur Mujiningsih. Kemudian kita klikkan di sini, pastekan. Untuk tajuk pengarangnya kita kopikan juga seperti ini, tapi dibalik. Seperti ini. Nama belakang. Kalau memang ada tajuk pengarang tambahannya, silakan ditambahkan. Kemudian tahun terbitnya kita lihat. Tahun berapa? Ini ada tulisannya, yaitu tahun 2016. Tempat terbitnya yaitu Jakarta. Terbitnya back, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Taktikan tahunnya 2016. Kemudian jumlah halamannya berapa? Kita klik, kita lihat 55 halaman. Tekan. Ilustrasinya itu ada apa enggak? Misalkan kalau ada ya diketik ilus. Seperti ini. Dimensinya berapa? Anggap aja mungkin 2 cm. Ini bahan sertaannya dikosongi saja. Kemudian untuk subjeknya yaitu topikal. Buku ini tentang apa? Cerita rakyat. Misalkan. Nomor kelas edisinya bisa dilihat di sini yaitu 398 209 398 209 spasi berapa tadi? 5984 spasi 4. Kita klikkan sini. Oke, sudah secara otomatis. Kemudian klik ISBN-nya.
SBN-nya 978 979. Oke. 069 290 kemudian 9. Oke, untuk catatannya kalau misalkan mau dikasih abstrak silakan monggo. Kalau mau tidak dikasih nggih monggo, anggap aja abstraknya ngambil dari kata pengantarnya boleh. Anggap aja mungkin ini ya, kita kopikan seperti ini. Misalkan buat catatannya. Oke, anggap aja yaitu abstraknya. Kemudian lokasi koleksi daring atau online-nya di mana? Anggap aja kita tadi cari di GLN ya. Seperti ini. Anggap aja di sini. Ya ini kita kopikan saja seperti ini. Kita masukkan di sini. Kemudian kalau sudah kita beralih ke data pengadaan. Nah, jumlah eksemplarnya 1. Anggap aja kalau bukunya ada 2, kita tambahkan 2. Kalau 1 ya 1. Kemudian untuk nomornya, anggap aja kita tulis seperti ini. Contoh ya, ini nomor induk itu disesuaikan dengan perpustakaannya masing-masing. Ini hanya contoh saja. Jangan ditiru angkanya, itu kembali lagi ke perpustakaannya masing-masing. Kemudian tanggal pengadaannya sekarang, kemudian jenis sumbernya anggap aja mungkin ini hadiah atau hibah ya. Seperti itu. Kemudian sumbernya misalkan anggap aja dari kita tambahkan misalkan GLN Kemendikbud seperti ini. Ini tidak usah diisi, tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah, kemudian bentuk fisiknya, misalkan anggap aja buku ya. Ini yang saya contohkan ini soalnya bentuknya e-book. Kemudian kategorinya koleksi umum, aksesnya dapat dipinjam. Lokasi perpustakaannya pusat, ruang baca umum, oke sudah. Kemudian tinggal nomor panggilnya diklik seperti ini aja. Atau enggak dikopikan dari yang atas, seperti ini. Biar keluar. Oke, kita tinggal pastekan seperti ini. Jangan lupa proses terakhir kita centang seperti ini. Kalau misalkan ada harganya ya ditulis. Kalau tidak ada harganya ya jangan. Ini contoh aja untuk proses entry koleksi. Kalau sudah, kita klik simpan seperti ini. Oke, berhasil disimpan dan masuk ke dalam daftar koleksi. Seperti ini. Ini sudah masuk hasil inputannya. Jadi untuk sub menu entry koleksi saya sudah contohkan bagaimana prosesnya, yaitu mengentry koleksi secara langsung, yaitu dengan satu tahapan. Kemudian lanjut ke sub menu entry koleksi RDA. Bedanya apa Pak koleksi entry koleksi biasa sama entry koleksi RDA? Sebenarnya bedanya itu lebih di kolomnya. Kalau RDA ini kolomnya lebih terperinci. Jadi lebih banyak variasi istilahnya kolomnya. Karena ini menggunakan aturan terbaru. Kalau yang entry koleksi ini menggunakan standarnya yaitu AACR. Seperti itu. Nah, AACR ini untuk tahun 2019
10 ke atas itu ada perubahan. Nah, perubahannya itu standarnya yaitu menggunakan entry koleksi RDA. Nanti bisa dibaca di internet pengertiannya RDA seperti apa. Kalau saya pribadi, saya jelaskan secara kolom-kolomnya saja. Untuk pengertiannya bisa dilihat di internet atau di websitenya Perpustakaan Nasional, saja tentang RDA, apa itu RDA seperti itu. Cara garis besar yaitu RDA itu adalah standarnya seperti itu. Standar entry koleksi. Jadi lebih ke kolom-kolomnya. Kita bandingkan dengan entry koleksi ini. Seperti ini. Dia lebih terperinci daripada entry koleksi dengan menggunakan standar AACR. Nah, ini kan dia lebih banyak seperti ini. Nah, ini lebih banyak. Untuk data bibliografisnya dia lebih banyak, tapi untuk data pengadaannya hampir sama, tidak ada bedanya. Hanya bedanya ada di data bibliografisnya. Dia lebih menyempurnakan dari standar AACR-nya, seperti itu. Untuk pengisiannya hampir sama ya, di entry koleksi. Saya akan tidak memberikan contoh. Kemudian kita lanjut ke menu daftar koleksi. Daftar koleksi ini yaitu data atau daftar koleksi yang sudah kita input. Artinya data yang kita input melalui akuisisi atau melalui katalog itu akan tampil di menu daftar koleksi. Bedanya apa dengan daftar katalog? Kalau daftar koleksi itu dia akan memunculkan, istilahnya memunculkan daftarnya, yaitu mulai nomor barcode-nya, tanggal pengadaannya, nomor induknya, data bibliografisnya, bentuk fisiknya, seperti itu, sampai ke lokasi ruangnya. Kemudian kalau daftar katalog itu hanya sebatas judulnya dan nomor biblio ID-nya. Seperti itu. Kemudian ke edisi, tapi dia tidak memunculkan nomor induknya, lokasinya, seperti itu. Dia hanya sebatas katalog, yaitu sebatas bibliografinya. Kemudian kita lanjut untuk menu jilid koleksi. Nah, di sini tuh kalau misalkan kalau kita punya koleksi yang berjilid-jilid, misalkan ada jilid 1, jilid 2. Nah, biasanya ada tampil di sini untuk jilidannya, tapi berhubung yang saya contohkan itu tidak ada jilidnya, dia tidak akan tampil. Lanjut ke sub menu Karteks terbitan berkala. Jadi ini lebih ke kalau kita mau nginput yaitu entry koleksi berupa terbitan berkala seperti ini, dia akan muncul di Karteks terbitan berkala. Artinya apa? Artikel, misalkan menu artikel yang ada di sini itu, nah ini dua ini akan muncul di sini. Jadi proses penginputan koleksi artikel itu muncul di Karteks terbitan berkala seperti ini. Kemudian daftar usulan koleksi. Ini belum saya coba, belum saya ulas. Next, kalau memang ini saya akan contohkan kalau memang saya
sudah mencoba. Lanjut ke menu import data dari Excel, yaitu import koleksi, di mana koleksinya itu diimport dari bentuk Excel. Kita unduh aja. Tampilannya seperti ini. Jadi misalkan pengguna Enlist ini mempunyai datanya bentuk Excel, ya kita tinggal masukkan aja seperti ini. Ini kebetulan saya belum siap-siap untuk memberikan contoh ini. Nanti saya akan beri contohnya ya. Ini belum saya siapkan, mohon maaf sebelumnya. Habis ini nanti saya akan contohkan. Saya lewati dulu. Kemudian untuk keranjang koleksi, artinya apa? Ini submenu ini digunakan untuk koleksi-koleksi ketika kita mau mencetak barcode. Misalkan kita lupa mencetak barcode-nya, nah kita itu ingat misalkan judulnya ini. Nah, misalkan 5 ini kita centang ya. Baca contoh. Kita tampung dulu, artinya keranjang koleksi yaitu menu penampungan koleksi yang nantinya akan dicetak labelnya. Misalkan kita masukkan ke keranjang ya, seperti ini, anggap aja ini kan contohnya masih 5, kalau mau nambah-nambah lagi boleh seperti itu. Jadi fungsinya ini yaitu untuk menampung koleksi-koleksi yang nantinya kita akan cetak labelnya beserta barcode-nya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan mau cetak label, kita klik aja semua, kemudian A4, modelnya ini, proses, oke, ini, nah bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian lanjut lagi ke sub menu karantina koleksi. Karantina koleksi yaitu untuk koleksi-koleksi yang sekiranya kita nantinya akan hapus atau kita delete. Seperti itu. Misalkan anggap aja yang kita karantina yaitu penunggu Sungai Kapuas. Kita akan karantinakan di sini. Karantina data. Coba kita proses. Oke, nah ini kan akan hilang ya. Jadi kan ada. Oh, ini tidak ada. Coba kita lihat di menu karantina koleksi. Nah, ini. Jadi di karantina yaitu dihapus dari daftar koleksi sistem kita. Seperti itu. Jadi tidak akan muncul di pencarian opaknya. Karena sudah di karantina. Coba ya kita cari misalkan. Kira-kira ada enggak? Oh, masih ada. Artinya kalau di karantina ini cara pengolahan ini tidak bisa dipinjam karena sudah di karantina. Kalau memang ingin menghilangkan ini berarti berada di menu katalog, yaitu karantina katalog. Seperti itu. Misalkan daftar katalognya yang kita karantina ini ya. Misalkan 1. Coba kita karantina. Kita hilangkan. Oke. Coba kita cari lagi. Misalkan ini kira-kira ada enggak? Nah, dia akan hilang. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk
menu karantina yaitu untuk menghapus data koleksi, misalkan kita keliru atau mungkin kita bukunya sudah tidak ada, misalkan bukunya sekiranya sudah of date, nah kita bisa hapuskan seperti itu. Cara hapusnya yaitu di karantina koleksi, kemudian di karantina katalognya, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu sub menu pengiriman koleksi. Ini mohon maaf sebelumnya untuk pengguna InDesign, saya belum mencoba untuk sub menu pengiriman koleksi. Saya belum coba memang. Kira-kira nanti kalau memang saya sudah mencobanya, nanti akan saya share ulang tutorialnya. Coba sih, mungkin saya coba dulu. Kira-kira ada enggak sini? Oh, ini maksudnya input data pengiriman. Oh, jika mungkin, bentar ya, saya coba. Belum tahu saya maksudnya seperti apa ini. Pengiriman. Oke, pengguna InDesign. Sekian pembahasan menu akuisisi beserta sub menunya. Jika ada kekurangan, nanti saya akan tambahkan di video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, mungkin bisa diberi saran atau kritikan di kolom komentar video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.